Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPD LSAD Magelang dalam renungan 79. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kembali kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Kita akan melihat dalam renungan kali ini di dalam Injil Markus pasal yang kedua, kita akan melihat dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17, tetapi akan saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi lagi ke tepi danau dan berkhotbah kepada orang banyak yang mengerumuninya. Sedang ia berjalan di tepi danau, ia melihat Lewi anak Alfeus sedang duduk di rumah cukai. "Ikutlah aku," kata Yesus kepadanya. "Jadilah muridku." Lewi pun bangkit dan mengikuti dia. Pada malam harinya, Lewi mengundang teman-temannya, sesama pemungut cukai, serta orang-orang berdosa yang lain untuk makan di rumahnya, supaya mereka dapat bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya. Banyak orang semacam itu mengikuti dia. Tetapi ketika beberapa pemimpin agama Yahudi melihat Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang cemar namanya, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana mungkin ia dapat makan bersama-sama dengan sampah masyarakat seperti itu?" Ketika Yesus mendengar perkataan mereka, Ia berkata, "Orang sakitlah yang memerlukan dokter, bukan yang sehat. Aku datang bukan bagi orang baik, melainkan bagi orang jahat, untuk memperingatkan mereka supaya bertobat." Puji Tuhan. Renungan pada saat ini saya berikan judul, "Kebenaran menjadikan cara pandang kita benar." Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perikop ini, di sini dikatakan bahwa diceritakan tentang Yesus yang ketika dalam pelayanannya bertemu dengan Lewi, seorang pemungut cukai. Dan ketika Yesus bertemu dengan Lewi pemungut cukai ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sangat mempedulikan Lewi ini. Kita mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di sini kalau kita melihat bahwa kebenaran yang ada dalam Yesus adalah kebenaran yang merupakan kebenaran Allah. Kebenaran yang merupakan kehendak Allah. Dan hal ini yang membuat Yesus memiliki cara pandang yang benar dan berbeda dengan cara pandang dari dunia ini. Hal ini bisa kita lihat dari apa yang terjadi dalam perikop ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, sedang ia berjalan di tepi danau, ia melihat Lewi, anak Alfeus, sedang duduk di rumah cukai. Yesus tahu kehidupan dari Lewi ini. Dia seorang pemungut cukai. Dan hal ini pun sebagai pemungut cukai, kehidupan Lewi ini bukan suatu hal yang terpuji di pemandangan manusia. Bahkan juga Tuhan melihat bahwa profesi sebagai seorang pemungut cukai ini seringkali merugikan banyak orang. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus punya cara pandang yang berbeda ketika dia melihat Lewi ini sebagai seorang pemungut cukai. Tuhan Yesus tidak serta-merta menghakimi Lewi ini. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus mengundang Lewi, mengajak Lewi untuk mengikut dia. Dikatakan, "Ikutlah aku," kata Yesus. Bahkan Yesus berkata, "Jadilah muridku." Dan pada akhirnya Lewi pun bangkit dan mengikuti dia. Hal ini berbeda, bahkan sangat berbeda, bertolak belakang dengan
pandangan dari manusia. Khususnya kalau kita melihat di sini adalah pandangan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini. Ketika melihat bahwa Lewi ini pada akhirnya mengikut Yesus, dia bertobat dan menjadi murid Yesus. Mereka tidak bisa menerima hal itu. Dikatakan di dalam ayat 16, tetapi ketika beberapa pemimpin agama Yahudi melihat Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang cemar namanya, mereka berkata kepada murid-muridnya, bagaimana mungkin ia dapat makan bersama-sama dengan sampah masyarakat seperti itu? Di sini kita melihat bahwa Lewi sebagai pemungut cukai, juga teman-temannya, orang-orang pemungut cukai yang lain, bahkan dikatakan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka dipandang oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sebagai orang-orang yang cemar, dipandang sebagai sampah. Dengan kata lain bahwa hidup mereka itu tidak dihargai sama sekali. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menganggap mereka hanya sampah yang layak dibuang saja dan tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi berbeda dengan pandangan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus melihat kehidupan seorang, bahkan seorang yang berdosa sekalipun, Tuhan menghargai, Tuhan mengasihi. Dan kalau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah suatu hal yang merupakan kebenaran dari Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam ayat 17 dikatakan, ketika Yesus mendengar perkataan mereka, ia berkata, orang sakitlah yang memerlukan dokter, bukan yang sehat. Aku datang bukan bagi orang baik, melainkan bagi orang jahat, untuk memperingatkan mereka supaya bertobat. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan punya tujuan, Yesus punya tujuan datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Berbeda dengan orang-orang Farisi yang hanya mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak menghidupi kebenaran itu, sehingga mereka dengan mudahnya mereka memandang orang lain dengan rendah, bahkan mereka cenderung menghakimi orang lain. Tetapi di sini kalau kita lihat Yesus tahu bahwa Lewi seorang pemungut cukai, orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan Lewi ini dalam keadaan seperti itu. Tuhan dikatakan memperingatkan supaya dia bertobat, mengajak dia, merangkul dia untuk dia boleh berubah. Dan pada akhirnya Lewi ini boleh berubah, bertobat dan mengikut Yesus menjadi muridnya. Kita lihat bahwa Yesus memandang orang-orang berdosa sebagai orang-orang yang perlu diselamatkan. Berbeda dengan orang Farisi yang memandang orang berdosa itu sebagai sampah yang harus dibuang. Bahkan Yesus memandang orang berdosa sebagai orang yang sakit dan perlu disembuhkan. Tetapi orang Farisi memandang orang berdosa sebagai orang yang cemar dan tidak berguna sama sekali. Jadi ketika kita melihat apa yang dilakukan Yesus di dalam kebenaran itu, pada akhirnya menimbulkan efek yang luar biasa, dampak yang luar biasa. Lewi bertobat dan menjadi muridnya Yesus dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Ada perubahan-perubahan yang baik terjadi ketika kita hidup dalam cara pandang yang benar, yaitu cara pandang Allah. Aplikasinya, marilah kita terus hidup dalam kebenaran Allah, sehingga kita punya tujuan dan cara hidup yang benar dan terus berdampak dalam dunia ini, menjadi berkat. Puji Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, biarlah kebenaran itu selalu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita senantiasa hidup takut akan Allah, kita hidup dalam kehendak Allah, kita hidup dalam kebenaran Tuhan, dan hidup kita dapat menjadi saksi Tuhan
dan mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu. Menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain. Dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang telah kami terima saat ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengajarkan kami untuk kami dapat memiliki cara pandang yang benar ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Hidup kami diubahkan menjadi baru, dan hidup kami terus berdampak dalam dunia ini Tuhan, karena kehidupan kami senantiasa berdasarkan akan kebenaran-kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, bulatkan hati kami untuk kami selalu hidup takut akan nama-Mu, untuk kami senantiasa hidup setia dan taat kepada Engkau dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolonglah keluarga besar GPD El Shaddai Magelang hidup saling mengasihi sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi keluarga GPD El Shaddai Magelang, sehingga Engkau tetap di dalam keluarga GPD El Shaddai Magelang dan kasih-Mu sempurna di dalam keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.